Shalom kepada Bapak dosen dan juga Ibu dosen beserta kawan-kawan sekalian. Saya Tagor Simamora, NIM 173219, akan memaparkan sajian saya tentang kasih orang tua menjadi bekal bagi kehidupan anak, ditinjau secara biblis dari Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28, paralel dengan Markus 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Dalam kehidupan umat manusia, keluarga merupakan sekop terkecil dalam relasi antar umat manusia dan persekutuan beberapa individu yang saling terikat oleh kasih sayang dalam ikatan pernikahan maupun darah. Keluarga terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan anak-anak. Pada masa kini, keluarga merupakan sentral dalam kehidupan setiap orang karena dalam keluarga setiap orang dapat dibentuk. Orang tua menjadi tokoh pertama yang menjadi suri teladan bagi mereka, dan orang tua berperan sebagai yang memberi didikan sebagai bekal hidupnya. Hal ini menjadi dasar penulis membahas dan mencoba mengulas tentang keluarga, terlebih sisi sensitif orang tua dalam membekali seluruh anggota keluarga, terlebih anak-anaknya yang ditinjau dari teks Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Adapun rumusan masalah yang diajukan oleh penulis ialah bagaimana iman dan kasih orang tua menjadi bekal kehidupan bagi anak. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimana bekal hidup anak didasarkan pada kasih dan konsep iman yang diterima anak dari orang tuanya. Adapun hipotesa awal yang dibuat oleh penulis ialah kehidupan akan senantiasa mengalami perubahan dan akan terjadi terus-menerus tanpa henti. Dalam hal ini, seorang anak dapat menerima segala perubahan dalam lingkungannya jika dibekali iman dan kasih yang baik dan tulus dari keluarga, akan membawa anak ke dalam jalan yang benar seiring dengan perintah Tuhan. Secara etimologi, kata kasih disebut phileo, dengan kata kerjanya philein, berarti kasih sayang yang sejati. Kata phileo dipakai sebanyak 30 kali dalam Alkitab, di antaranya 13 kali dalam kitab Perjanjian Baru dan 17 kali dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Injil Matius, kata ini dipakai sebanyak 5 kali. Dalam teks, kata kasih orang tua atau sering disebut dengan philoteknos, yaitu sikap atau wujud kasih dalam keluarga, di mana orang tua akan memberi bekal hidup bagi anaknya. Namun teks ini mengisyaratkan bahwa bekal hidup seorang anak bukan hanya jasmani, tetapi secara keimanannya atau philos theo. Dalam Perjanjian Baru, kasih merupakan wujud perbuatan satu individu terhadap individu yang lain. Kasih adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi anak. Anak memerlukan kasih tidak hanya pada masa pembentukan saja, tetapi di sepanjang hidup anak. Yesus menyuarakan agar setiap orang tua harus dapat memenuhi kebutuhan anak akan kasih dan dapat dilakukan dengan sentuhan fisik, dekapan, pelukan, dan sanjungan. Kasih diberikan kepada anak dalam bentuk kontak fisik maupun verbal. Kitab Matius merupakan salah satu kitab yang tergabung dalam kitab Injil Sinoptik, yaitu kitab yang membahas tentang kehidupan Tuhan selama pelayanannya di dunia. Dalam kanon kitab Matius diletakkan sebagai kitab pertama dalam jajaran kitab Perjanjian Baru. Meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti menunjukkan kitab Matius sebagai kitab yang pertama dituliskan. Kitab ini dituliskan pada tahun 70 Masehi. Teolog Kristen mengatakan bahwa ada dua sumber yang membentuk asal mula sastra Injil-Injil sinoptis. Salah satunya ialah kitab Markus, sebagai kitab yang pertama sekali dituliskan pada tahun 64 sampai 67 Masehi. Kitab Markus merupakan kitab yang dituliskan oleh orang yang bernama Markus sendiri, dan ahli berpendapat bahwa Markus merupakan murid langsung dari Rasul Petrus. Markus menulis seluruh yang keluar dari mulut Petrus tentang semua ucapan dan pelayanan Yesus selama di dunia. Teolog Kristen mengatakan bahwa Matius merupakan sebuah narasi ulang dari kitab Markus, sehingga banyak teks yang paralel satu sama lain. Matius menonjolkan pemikirannya dalam teks-teks Matius. Dia menulis berurutan mendekati kronologis, bersifat pengajaran yang menekankan kemesiasan Yesus. Agar teks ini dapat menghasilkan tinjauan yang lebih baik, maka penulis menggunakan metodologi historis kritis, melihat dari kaca jendela mengenai kejadian sejarah dalam teks yang terjadi pada masa itu. Teks Matius 15 ini memiliki struktur teks dapat mempermudah untuk memahami mengenai pembagiannya, seperti Matius 15 ayat 1 sampai 20 tentang ketentuan adat keyahudian dan Torah Allah terhadap orang Yahudi, dan pasal 15 ayat
21 sampai 28 tentang adat diperhadapkan dalam kehidupan di luar keyahudian. Menurut Beving, mungkin sekali ditulis dalam bahasa Aram. Pengarang Matius menulis untuk orang-orang Yahudi sezamannya yang masih memegang dengan kuat tradisi keyahudiannya. Kitabnya hanya mempunyai satu maksud, yakni membuktikan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang sekian lama dijanjikan oleh Allah. Kutipan Markus dalam pasal yang ke-7 diikuti oleh Matius dan diceritakan dalam konsep budaya keyahudian, yaitu sifat patriarki. Matius ingin mendobrak pemikiran dan tata pemikiran bangsa akan iman, perempuan dan adat istiadat kekeluargaan bangsa Yahudi. Setiap orang berhak memperoleh keselamatan dalam kehidupannya. Teks ini juga memakai perumpamaan alegori yang diserahkan seperti Yesus yang datang kepada domba yang hilang, yaitu seluruh umat manusia untuk menebus dosa, seperti tertulis dalam ayat ke-24. Yang kedua, mengambil roti yang disediakan buat anak-anak untuk kemudian melemparkannya kepada anjing. Hal ini menyerahkan sistem patriarki budaya Yahudi yang ingin ditebus oleh Tuhan, bahwa hamba juga mempunyai hak tersebut. Yang ketiga, wanita mengatakan bahwa seorang anjing atau kaum rendahan memiliki apa yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Hal ini sebagai wujud iman manusia yang akan terus berpengharapan akan belas kasih Allah. Pasal 15 ini menggambarkan tentang perintah Allah diperhadapkan dengan adat istiadat keyahudian yang menganut sikap patriarki. Teks ini seolah mendobrak sikap tersebut dengan mengatakan dalam keluarga laki-laki maupun perempuan harus sama dan menjalin kasih dan memberi kasih terhadap sesamanya. Teks mengatakan bahwa dasar kepercayaan dalam keluarga menjadi suatu unsur penting sehingga keluarga dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks iman dikatakan supaya setiap orang mempunyai iman kepada Yesus agar memperoleh keselamatan dan jauh dari gelimangan dosa. Teks ini disajikan dalam bentuk narasi, di mana dibentuk sebuah dialog antara Yesus dengan orang di sekelilingnya. Matius mencoba memberi gambaran reformasi budaya keyahudian karena sistem patriarki yang masih dianut oleh bangsa Yahudi. Teks seolah menggoyahkan sistem tersebut bahwa setiap orang, laki-laki maupun perempuan dalam keluarga memiliki hak yang sama. Dengan kepercayaan maka keluarga akan kokoh. Kisah seorang perempuan yang menjumpai Yesus terdapat dua kitab yang berbeda, yaitu kitab Markus dan Matius. Pada masa penulisan kitab ini, kekristenan mula-mula mulai tumbuh, namun kehidupan orang Kristen pada masa ini banyak yang dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Banyak orang yang percaya kepada Yesus diburu dan dibunuh. Pada masa ini bangsa Romawi memiliki kekuasaan yang besar, sehingga kaisar sebagai pemimpin menganggap kekristenan sebagai gejolak bagi pemerintahannya. Teks paralel ini dibentuk untuk menentang segala jenis kekerasan dan penindasan yang terjadi dalam kehidupan kekristenan masa itu. Kekerasan bertubi-tubi dialami oleh orang percaya. Teks ini memberi pengharapan bahwa mereka pasti selamat dan akan memperoleh kehidupan. Adapun skopus yang didapatkan oleh penulis ialah sikap, sifat, dan tekad yang teguh dalam iman dari orang tua menjadi fondasi hidup untuk anaknya. Adapun teologi berdasarkan dari penelitian literatur yang penulis dapatkan ialah teologi pengharapan, yaitu pengharapan orang tua kepada Allah terhadap kehidupan anaknya. Implikasi yang didapatkan oleh penulis terhadap kehidupan saat ini yaitu keluarga merupakan gambaran keluarga Allah. Allah tidak menginginkan kegagalan dan kehancuran dari orang yang dikasihinya, melainkan Dia memberi kemakmuran. Sama seperti bangsa Israel, Allah mengajar mereka dan memberi mereka hidup. Demikian kasih orang tua mengharapkan kebaikan dan kesuksesan bagi anaknya. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa keluarga itu bed up. Dalam perjanjian lama setiap kali kehidupan masih dipengaruhi oleh Torah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, di mana setiap anak harus menghormati dan mengikuti setiap ajaran dan didikan yang diberikan oleh orang tuanya. Konteks keadaan saat ini, orang tua membekali anaknya dengan kebutuhan yang diperlukan terlebih di masa saat ini, yaitu masa modern. Setiap orang tua memperlengkapi anaknya dengan baik. Dalam kitab Amsal Salomo dikatakan agar setiap orang tua mengajarkan kepada anaknya segala hal seturut dengan firman Tuhan. Allah menjanjikan kehidupan yang lebih baik kepada setiap anak yang melakukan hal kebaikan seturut dengan firman Tuhan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak kekurangan yang terjadi. Pendidikan hikmat kurang dirasakan oleh anak dikarenakan situasi jaga jarak yang diterapkan. Oleh karena itu, setiap orang tua harus mengawasi dan membimbing langsung segala perilaku dan tindakan dari anaknya. Setelah penulis mengerjakan sajian ini dengan metode yang dijelaskan, maka
penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam teks Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28 ini merupakan sebuah prinsip dan ajaran untuk membentuk karakter keluarga, terlebih sifat, sikap, dan tekad yang harus dimiliki oleh seorang anak. Oleh karena itu, orang tua harus ekstra dalam mendidik dan mengajak anaknya seturut dengan perintah Tuhan sebagai bekal hidupnya dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di masa depan. Demikian sajian yang bisa saya paparkan. Terima kasih.